Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ucapan ribuan terima kasih atas peluang dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk kita bersama dan juga untuk kita bersemuka di majelis zikir, di majelis ilmu dengan nawaitu, dengan niat yang telah kita tanamkan, yang telah kita nawaitukan sejak daripada rumah kita masing-masing, yang pada maghrib malam hari ini nawaitu yang kita niatkan kita berkumpul untuk sama-sama ingat mengingatkan dan juga untuk sama-sama berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk kita dapat memahami matlamat dan tujuan hidup, anugerah dan pemberian yang sekian banyak yang tidak dapat dihitung dengan angka yang Allah anugerahkan dan yang Allah bagikan kepada kita. Islam itu indah. Dari sudut manapun dengan kita berbicara tentang agama, apakah daripada sudut akidahnya, imaniyatnya, tauhidnya, ubudiyahnya, muamalahnya, pergaulannya, kehidupannya, dari sudut manapun ingin kita sentuh dan daripada bidang mana saja ingin kita bicarakan, memang kita akan melihat dan juga akan membuktikan yang terbaik daripada segala-galanya. Jadi dengan demikian, di mana agama adalah merupakan satu anugerah daripada Allah Jalla wa'ala, dari sejumlah sekian pemberian yang Allah berikan, yang walaupun hampir tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, untuk kita mendapatkan kekayaannya, untuk kita mendapatkan kemewahannya, untuk kita mendapatkan keuangannya, untuk kita mendapatkan ketenangannya, untuk kita mendapatkan kebahagiaannya, dan juga untuk kita mendapatkan segala-galanya dalam hidup, itu hampir tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Percaya tidak percaya, beriman atau juga tidak beriman, mengaku atau juga tidak mengaku, fasiliti hidup, nikmat, anugerah pemberian Allah berikan kepada semua orang. Tapi dua di antara daripada sejumlah sekian yang Allah tak akan bagikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Dua daripada sejumlah sekian yang Allah tidak akan menganugerahkannya kepada orang-orang yang dipilih, kecuali kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama itu adalah iman dan yakin, kemudian yang kedua ilmu dan ibadah. Yang sehingga pada saat dengan kita di antara daripada kumpulan yang terpilih, alhamdulillah, dengan keyakinan yang kental, dan bagaimana dengan keyakinan yang sudah tersemat dari hari ke hari dan juga dari masa ke semasa, daripada waktu kepada waktu, dengan perputaran bulan dan tahun, sehingga dari masa ke semasa kita lebih dewasa, semakin dewasa, mudah-mudahan semakin bijak, mudah-mudahan semakin baik. Kita berharap dengan perputaran waktu semakin ke depan semakin mantap dan semakin kuat iman dan keyakinan kita, sehingga tidak lagi dalam bentuk teori, tidak lagi dalam bentuk masukan, bimbingan, arahan, pencerahan daripada seseorang, tapi justru dengan kita sudah mampu untuk melaksanakan tuntutan daripada ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Bukan lagi hanya setakat dengan kita bersyarah, yang dengan kita jelaskan tentang fadilat amalan yang itu, tentang fadilat amalan yang ini. Tidak lagi dengan kita berbicara tentang keutamaan amalan yang itu, tentang keutamaan amalan yang ini. Tidak lagi dengan kita diperkenalkan dengan kebijakan orang yang bijak, dengan kebaikan orang yang baik, dan juga dengan leluasa orang-orang yang diberikan Allah anugerah dengan bermacam-macam nikmat. Tapi justru juga dengan kita sudah tergolong dalam kumpulan orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia. Semakin sari semakin dekat, dan semakin sari semakin bakti dan taat kita kepada Allah Jalla wa'ala. Untuk permulaan kita pada malam hari ini
Islam itu adalah indah. Mudah-mudahan dengan Islam yang menata, dengan Islam yang memandu, dengan Islam yang membimbing, dengan Islam yang menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, di mana harapan yang kita harapkan dengan kepasrahan total kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, sebab jalan yang lurus itulah jalan yang ideal. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang membahagiakan. Jalan yang lurus itulah yang pasti dan pasti akan membawa kita kepada Allah, dan juga akan membawa kita kepada kesudahan yang abadi nanti di dalam surga ma'al anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mudah-mudahan pada malam hari yang berbahagia ini, dengan nawaitu yang kita niatkan dan juga dengan hakikat dan matlamat yang kita lakukan, Masya Allah tabarakallah. Kira-kira bagaimana kalau pada saat dengan kita bertungkus lumus dengan pengorbanan waktu, dengan pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran. Target kita akan menuju satu tempat. Rencana yang kita rencanakan, kita akan menuju satu lokasi. Jarak tempuh yang kita tempuh tidak kurang daripada 3, 4, 5, 6 jam. Mungkin itu tempat rekreasi, mungkin juga oleh anak-anak remaja adalah tempat hiburan. Mungkin juga di sana gerai-gerai makan yang memang di sana disajikan jenis-jenis makanan tradisional. Masya Allah tabarakallah, memang sedap, nikmat dan nyaman. Ataupun juga tempat yang kita adalah tempat rekreasi untuk kita menikmati keindahan alam dan juga dengan suasana cuaca yang segar dan juga dengan tatapan pandangan yang indah dan cantik. Ataupun juga matlamat dan target kita adalah untuk kita datang ke tanah suci Mekah. Bagaimana kira-kira setelah jaraknya kita tempuh, pengorbanan kita lakukan, waktu, tenaga dan pikiran, yang sehingga setelah kita sampai ke tempat tujuan, terpaling kita daripada nawaitu, terpusing kita daripada tujuan dan juga daripada rencana yang kita inginkan. Sampai ke restoran yang kita tuju tadi itu, sajian makanan terhidangkan sedemikian rupa, rasa 3 rasa, itu dengan tempoyaknya, patin dengan tempoyaknya, itu dengan masak atau dengan sajian nasi dagan dan kerambunya, atau juga dengan jenis-jenis masakan lainnya, macam-macam masakan udang beladu, udang Belanda atau apalah dengan sebutannya. Tapi selepas kita sampai ke situ, ternyata dengan kita, jangankan kita memakannya, mencobanya saja tidak. Gimana kira-kira kalau ada orang seperti itu, setelah habis waktu, jarak tempuh yang sekian jauh tadi itu, setelah kita sampai ke tempat tujuan yang kita tuju, ternyata kita tidak memanfaatkan, baik tadi dalam bentuk makanan ataupun juga dengan saja kita tidak memakannya, ataupun juga dengan kita setelah kita sampai ke tempat rekreasi untuk kita menatap pemandangan yang indah dan cantik, dan juga untuk kita menghirup udara yang segar dengan pemandangan yang indah. Sampai ke sana kita tidur, bismikallahumma ahya wa amur. Lepas bangun tidur kita pun balik ke tempat asal. Apa artinya dengan kita pergi ke sana jauh-jauh menempuh jarak yang menyusahkan kita. Bonggolnya ada berapa, kemudian dengan kona-konanya ada berapa, belum lagi dengan peningnya, belum lagi dengan letihnya. Sampai ke situ tidurnya nyenyak. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Begitu dengan kita sampai ke stadium, matlamat dan target kita nak menyaksikan pertandingan antara Kedah melawan Selangor. Begitu kita sampai ke stadium, bismikallahumma ahya wa amut, ternyata dengan kita tidur. Jauh-jauhnya kita pergi ke Itali, kita pergi ke Eropa untuk menonton bola sepak, pertandingan antara Eropa atau juga antara Barcelona dengan Arsenal, atau juga dengan apalagi sebelasannya Liverpool misalnya, dengan pemain-pemain terpilihnya Messi, Ronaldo dan Rivaldo-nya. Selepas sampai ke sana, ya Arhamar Rahimin, masuk bilik tidur, bismikallahumma ya wa'mud. Ini tidak kurang daripada 16 jam terbang baru kita sampai ke Eropa. Takkan dengan kita langsung rehat santai di situ.
Macam tu oleh sebagian daripada kita yang tidak bijak, yang pada waktu dengan kita start kereta daripada rumah untuk kita menuju rumah Allah, untuk kita menuju majelis ilmu, untuk kita menuju majelis zikir, untuk kita datang sama-sama menyaksikan menyambut malam tahun baru dengan salawat dan salam. Malaysia bersalawat, Selangor bersalawat, atau juga dengan Bangi bersalawat. Selepas kita sampai ke situ, kita tak bersalawat pun. Kita buka handphone kita berwhatsappan dengan seseorang, kita tengok balik gambar-gambar lama kita. Kadang-kadang kita ketawa, kadang-kadang kita senyum, kita respon dengan semua simpanan yang tersimpan di dalam handphone kita. Sebagiannya kita kirim, sebagiannya kita padamkan. Kemudian kita buka pula Facebook, kita ikuti sampai berakhir waktu kita di masjid, yang dimana dengan pengajian sudah selesai, yang dimana dengan sembahyang berjamaah juga sudah berakhir, masing-masing balik ke rumah. Jadi kita dengan nawaitu untuk kita beribadah, untuk kita berzikir, untuk kita bertasbih, untuk kita mengingat Allah, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa sampai terpaling daripada matlamat? Kenapa sampai terpaling daripada tujuan? Kenapa kita tidak ikut bersama imam? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah. 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 Itu satu. Kedua, senyum. Pengursi, kalau masih kurang uang dalam 70 ribuan saja, kalau 70 ribu rupiah saya bagikan sekarang juga. Sebab saya ada bawa duit 100 ribu, bukan setakat 70 ribu aja. Saya bawa uang 100 ribu rupiah. Kalau 100 ribu rupiah saya bagi sekarang. Tapi kalau 70 ribu RM, itu karena kita lah yang memikirkan. Jadi kita kena pikir macam mana supaya kita dapat uang yang 70 ribu tadi itu. Tapi jangan tunggu pengalaman sedikit sebanyak, kita ada pengalaman tentang pembangunan. Kalau sudah terkumpul uang 120 ribu, udah mulakan saja. Jangan menunggu sampai cukup. Satu, kalau jamaah kita dah tengok pembangunan sudah kita mulakan, tengok ni terbengkalai, tengok ni terlambat, ini targetnya pada bulan Ramadan nanti sudah selesai, tapi ternyata sampai sekarang belum selesai lagi, disebabkan kena dana, disebabkan kena keuangan. Akan terbuka hati keinginan orang ramai untuk menyumbang kembali. Kenapa? Sebab sumbanganku, derma dan infakku yang khas semalam itu sudah digunakan oleh EJK, dan EJK kehabisan duit, kehabisan dana untuk kelanjutan daripada pembangunannya. Jadi paling tiba dengan kita berpacu dengan waktu yang walaupun duit masih belum cukup, tapi kalau sudah ada lebih daripada separuh, jangan ada rasa bimbang dan ragu untuk kita mulakan pembangunan. Bangun saja, beli bahan materialnya dulu, panggil tukangnya, kita buat apa yang boleh kita buat, yang selebihnya serahkan kepada yang satu. Insya Allah dalam hitungan waktu yang relatif singkat, duit akan terkumpul dan pembangunan kita juga akan jadi sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, jadi sebagaimana dengan kita berpandangan negatif kepada seseorang yang pada itu dengan makanannya, masya Allah, gulainya ada di sini, kemudian dengan gorengannya, kemudian dengan sopnya, kemudian dengan masakan kari dan buryaninya. Bagaimana kira kalau kita tidak mengambil, kita tengok saja, ya Allah, sirap macam-macam jenis minuman. Sirap Bandung, sirap Jogja, sirap Bengkudu, dengan sirap alur Malai, sirap alur Mengkudu, dengan sirap Kuda, dengan sirap Pulau Pinang. Macam-macam jenis minuman, tapi kita tengok aja. Macam tu kita pada tu lagi sedang bersama di majlis salawat, bersalawat, atau juga Malaysia, Selangor, Bangi, atau juga Senawang bersalawat, tapi dengan kita tidak lebih daripada menjadi pemerhati. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana,
ya Hanana, ya Imam ar-Rusli, ya Sanadi, atau juga dengan syarat yang seumpamanya, daripada lantunan kepada lantunan, daripada kasidah kepada kasidah, daripada sanjungan kepada sanjungan. Masya Allah tabarakallah, dengan semangatnya itu anak-anak kita, dan juga dengan kumpulan itu, dengan kompangnya itu, dengan kasidahnya itu, dengan nasyidnya, kita ternyata tidak lebih daripada pemerhati yang setia, senyap dan diam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikanlah respon kepada mereka-mereka yang bersalawat, berikanlah sokongan kepada mereka-mereka yang berzikir. Bahkan kalau perlu dengan kita pun juga ikut bersalawat, ikut melantunkan sanjungan dan pujian kepada baginda. Ya Nabi salamu alaika, misalnya kita pun juga ikut salawat, ikut kemampuan kita bersalawat. Nah, baru dengan kita dapat menikmati sajian-sajian yang terhidangkan. Salawatnya kita dapat, zikirnya kita dapat, tasbihnya kita dapat, i'tikafnya kita dapat, sanjungannya kita dapat, pujiannya kita dapat, i'tikafnya kita dapat, kebeningannya kita dapat. Tentu secara pasti rahmat, maghfirah, keampunannya pun juga akan kita peroleh. Jadi sangat dikesalkan dan disayangkan kalau pada itu dengan jarak tempuh yang kita tempuh, yang memerlukan waktu sekian menit, sekian jam, tapi ternyata setelah kita sampai ke tempat tujuan, sama sekali dengan kita tidak beraksi dengan matlamat dan tujuan yang kita laksanakan. Matlamat dan tujuan kita datang ke sana tidak jauh berbeda. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Tuan Haji, mohon doanya, insya Allah dalam 3-4 hari ke depan saya akan melamar salah seorang anak dara daripada Seremban. Minta doa restunya, minta didoakan Tuan Imam. Bukan saya nih misal, jangan tegamam sangat. Wah, Syekh, enggak. Contoh sahaja, Masya Allah tabarakallah, di mana dengan kejelitaan daripada wanita tadi itu, dan juga dengan sopan santunnya, dengan peradabannya, dengan penampilannya, dengan kejelitannya betul-betul menggugah hati dan perasaan, sehingga dengan sahabat kita tadi itu sudah tidak dapat mengawal keinginannya. Jadi betul-betul hidup subati dalam khayalan. Dia menghayalkan yang dia nanti akan menikahinya, akan bersama malam pertama, anak yang pertama, anak yang kedua, dapat cucu, bilik situ, bilik sana. Nanti pada waktu dirawat kemana, dia akan pergi ke klinik mana. Dan juga kalau pada waktu memerlukan rawatan lebih lagi, dengan rawatan yang intensif, dia akan pergi ke hospital mana. Itu semuanya sudah dirancang. Minta doanya Bang Sanusi, masa nanti ada pergi ke Mekah, masa juga ada di Eropa sekalipun, doa-doanya mudah-mudahan Allah bagi kemudahan. Juga dengan Bang Zopar doanya mudah-mudahan Allah bagi kemudahan, mudah-mudahan Allah takdirkan dia menjadi pendamping hidupku. Pendamping hidup itu yang kita inginkan. Dikatakan semua perempuan itu boleh menjadi istri kita, tapi belum tentu semua istri mampu untuk menjadi pendamping setia kepada suaminya. Nah, Masya Allah, doa-doa kita pun malam harinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, dengan keberkatan surah Yasin, bi barakatil Fatihah wa nuril Fatihah wa 'azamatil Fatihah wa sirril Fatihah wa haqaiqil Fatihah wa bihaqqi man uzil alaihil Fatihah. Keberkatan surah Fatihah, kemuliaannya Fatihah, hakikatnya Fatihah, rahasianya Fatihah, lemburkan hati keluarganya ya Allah. Mudah-mudahan dengan aku akan mendapatkan restu dan mendapatkan sambutan yang baik daripada keluarganya, dan mudah-mudahan dia terbuka hatinya untuk menerima aku menjadi pendamping hidupnya. Berdoa. Agak-agaknya macam mana selepas wanita tadi jadi itu istri dia, malam pertama masuk bilik tidur, Bismikallahumma ahyawa.
dah tersaji tersedia semuanya, dah tak ada halangan dan rintangan. Allah dah bagi halal, semuanya halal. Bukannya setakat menengoknya, bukan hanya setakat bercumbu, bukannya setakat berbual-bual, bukan setakat berbincang-bincang. Segala-galanya sudah menjadi milik kita. Perempuan itu sudah menjadi halal kepada kita. Tak ada bedanya dengan seorang laki-laki kita itu. Jadi pemerhati saja, tengok kecantikannya, tengok kejelitaannya. Masya Allah, tabarakallah. Tengok lagi, Masya Allah, tabarakallah. Itu masih lumayan kalau masih mau tengok lagi. Ini ngantuk. Istri dah bersolek dah berdandan dah berias dah. Jadi kalau ibarat permainan atau kalau ibarat stadium sudah siap untuk kita adakan pertandingan. Rumput-rumput sudah dibersihkan. Kemudian persiapan di sana dengan lampu, keperluan-keperluan yang diperlukan. Tinggal pertandingannya saja lagi. Ternyata dia tidak buat. Macam tu lebih kurangnya pada waktu kita sampai ke rumah Allah Jalla wa'ala, terus kita berpaling daripada matlamat, berpaling daripada tujuan. Tadi dikatakan dan himbauan daripada pengurusi majlis yang bahwasanya surau Al-Mukhlisin ini akan diadakan peluasan. Itu untuk apa sebenarnya? Apakah peluasan untuk urusan-urusan keduniaan? Apakah untuk urusan kekeluargaan? Apakah untuk urusan sukan? Apakah untuk urusan hiburan? Apakah untuk urusan politik? Tentunya tidak. Peluasan tadi itu adalah untuk urusan ibadah. Agar bagaimana dengan komunikasi kita dengan Allah, agar bagaimana peluang waktu dan juga dengan kesempatan yang Allah bagikan kepada kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, semakin sehari semakin dekat, semakin sehari semakin membaik, semakin sehari semakin banyak kebaikan dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keindahan yang pertama, di mana dengan agama kita tidak hanya bernilai ibadah pada waktu kita beribadah, tidak hanya memberikan ganjaran pahala yang saat ketika dengan kita berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, senyumannya itu adalah ibadah, kerja baktinya itu adalah ibadah, khidmah itu adalah ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang ada dengan relawan. Pada waktu karena banyaknya kereta yang keluar masuk, karena dengan kereta berdatangan daripada sana sini, mungkin dengan salah seorang daripada jamaah, mungkin salah seorang daripada ahli masjid, mungkin salah satu daripada saudara kita juga daripada EJK Al-Mukhlisin mengatur lalu lintas yang mundar mandir daripada hadapan, stop yang di sini, maju. Ini tujuan untuk keselamatan, tujuannya untuk mengatur, tujuannya agar tidak berlaku kecelakaan eksiden antara kereta dengan kereta, tidak berlaku hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu adalah ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Tuangkan air, letakkan di sini. Nih dengan minyak harumnya, kutlah. Nanti ada yang tidak berminyak harum. Ini dengan minyak anginnya, kutlah. Ada yang sakit kepala. Bukan minyak angin nih, bukan. Minyak harum juga. Jadi entah macam mana rezeki, letak minyak harum, letak minyak angin, letak bam atau yang seumpamanya. Macam tu juga. Nih, tidak akan saya minum piringnya atau dengan pinggannya. Pinggan bukan untuk diminum, piring bukan untuk diminum. Ini hanya setakat sebagai tempat alas saja, supaya nampak kelihatan lebih cantik. Kalau pada waktu kita menyajikan pun nampak kelihatan lebih hormat kepada tetamu kita. Kan boleh saja bagikan macam tu, boleh saja letakkan botolnya di sana. Tak payah susah-susah. Untuk apa kita tuangkan? Kita tuangkan itu adalah ibadah. Kita layan semacam itu adalah ibadah. Kita salami itu adalah ibadah. Kita susul rapi itu adalah ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Segala sesuatu yang bagus, ambil sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada sikat. Kurlah janggut kita ni kusut. Kurlah dengan janggut kita ni kuhulu hilir. Ada yang menghadap Afrika Selatan, ada yang ke Timur Tengah, ada juga yang ke Jogja. Yang ke situ tuh arahnya kemana? Ke Putrajaya. Sebab baru datang daripada sana.
Ambil sikat kita depan cermin. Allahumma kama hasanta khalqi, ya Allah, sebagaimana kau indahkan bentuk ciptaanmu terhadapku, fahasin khuluqi, maka perindahkanlah juga akhlak, perilaku dan perangaiku. Alhamdulillah, ini dengan sikatnya, ini dengan minyaknya, ini dengan tayamurnya, yang pada waktu kita makan dan minum kita gunakan tangan kanan, kita ibadah. Masuk ke masjid dengan kaki kanan itu adalah ibadah. Niat i'tikaf itu adalah ibadah. Zikir bersama itu adalah ibadah. Oh, banyak sungguh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita akan dapat peluang ibadah lagi. Amin semuanya. Jangan senyap-senyap macam itu saja. Kenapa? Pahalanya besar. Di antara daripada hadis yang diriwayatkan tentang amin, idza wafaqa ta'minu ta'minal malaikati, apabila bersamaan amin kita dengan amin para malaikat, ufira lahu ma taqaddama min dambe, akan terampunkan segala dosa-dosa kesalahannya. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Pengakuan daripada kita, ya Allah, kita merasa bangga seketika dengan sang pencipta kita itu adalah Allah Jalla wa'ala. Cukup untuk menjadi sebagai satu kebanggaan kita, ayyakunallahu rabbana, pada saat Allah itu sebagai Tuhan sang pencipta kita, yang dengan kita tidak hanya dinilai sebagai ibadah pada waktu kumat kamit mulut kita dengan zikir, pada saat anggota tubuh kita bergerak dengan ibadah, tapi juga dengan nawaitu di dalam hati. Malam hari ini kita diberikan peluang kembali untuk mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Tak boleh 70.000 RM, 10.000. Tidak boleh 5.000, tidak boleh 1.000, tidak boleh 1.500, tidak boleh 500, 100, tidak boleh 150, tidak boleh juga RM1, tak boleh juga 5 kopang. Dan siapa tahu yang bagi RM1 itu ternyata pahalanya lebih besar daripada yang memberikan RM300 atau juga RM3.000. Kenapa? Sebab yang pada malam hari itu dia bagi uang RM10 habis-habisan. Itulah harta kekayaan yang dia miliki. Dalam poket dia hanya sekat ada duit RM10 saja. Dia impakkan separuhnya, RM5. Sementara Tuan Haji tadi itu Masya Allah tabarakallah, dengan drop checknya, dengan ETM-nya, dengan kad kreditnya, ada yang isinya 300, ada yang isinya 200, ada yang isinya 50. Kalau seandainya minta reset dengan Pak Haji, dengan pengursi, nih sumbangan ikhlas daripada saya 20.000, 20.000 daripada 2 juta, tidak ada apa-apanya. Berbanding dengan yang tadi itu RM5 daripada 10, separuh harta kekayaannya. Hari kiamat nanti akan bersaing antara dua orang tadi itu. Bahkan Nabi kita bersabda, tidak ada persaingan. Sabaka dirhamun alfa dirhamin, 1.000 dirham, 1 dirham telah mendahului, telah memotong 1.000 dirham. Sahabat pun juga merasa kaget dan heran, bagaimana pahala yang RM1, bagaimana dengan pahala yang 1 dirham boleh mengalahkan pahala yang 1.000. Sebab Nabi kita bersabda, yang 1.000 dia masih punya banyak sekian ribu, sementara yang RM1 itulah kemampuan yang ada. Alhamdulillah. Berarti dengan kita boleh bersaing dalam kehidupan di dunia. Jangan sampai kalah saingan, jangan sampai kita terketepikan, jangan sampai kita tergebelakang. Kenapa? Karena kita mempunyai slogan Malaysia boleh, maka kita pun juga harus boleh untuk mendapatkan yang teristimewa, untuk mendapatkan yang lebih ideal, untuk mendapatkan yang lebih baik, untuk mendapatkan yang lebih mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka dengan kita seketika tadi dengan anak-anak kita membawa kantongan plastik untuk infak, kita masukkan uang RM5 dalam hati, pada satu ketika nanti akan menjadi RM5.000, satu ketika nanti akan menjadi RM50.000, pada satu ketika nanti kalau aku sudah jadi jutawan, kalau aku menjadi seumpama Said Mukhtar Bukhari, saya akan impakkan apa 190.000. 190.000 itu satu lembar cek saja kita bagikan
kad ATM kita di situ ada 2 juta. Nih, guna untuk keperluan apa saja. Niat macam tuh, tapi yang betul. Yang betul. Jadi bukan setakat niat saja. Kalau memang Allah bagi akan kita laksanakan. Untuk kali ini kitanya mampu untuk membantu dalam 100 ringgit saja. Niat di dalam hati, insya Allah ke depan kalau seandainya Allah bagikan rezeki yang melimpah, jaringan bisnis di sana sini, keuntungannya banyak, keuangannya pesat, saya akan menyumbang sekian kali ganda yang aku dermakan sekarang ini. Meninggal kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada hari kiamat nanti, ya Allah ya Arhamar Rahimin, pahala sekian kali haji, sekian kali umrah, sekian dengan zikirnya, sekian dengan dermanya, sekian dengan wakafnya, sekian dengan infaknya. Dia pun jadi pelik bin ajaib. Ini dari siapa ini semuanya? Jadi sampai-sampai ada diriwayatkan hamba Allah tadi itu jadi komplain. Malaikat, ini betul tak aku yang punya catatan? Sampai tak percaya, kenapa pahala segala-galanya ada di situ? Haji hampir tiap tahun, umrah hampir tiap bulan. Dan dengan kebaikan-kebaikan yang seumpamanya pun juga penuh dalam catatannya. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin pertanyaannya lebih kurang seperti ini. Malaikat, betulkah itu dokumen aku? Tak tersilapkah? Jangan-jangan itu kena kesamaran nama saja. Jangan-jangan itu Bang Muzaffar yang lain, bukan Bang Muzaffar yang ada di sini. Jangan-jangan itu bukan punyanya Sanusi kita di sini, tapi punya Sanusi yang lain. Sebab nama-nama Sanusi saudaranya pun juga banyak sekali. Kata malaikat, kami ini bukan manusia, Bang. Tak akan keliru, tak akan tersilap, tidak akan sesuatu. Memang punya abang lah tuh. Loh, bagaimana hajinya sama tahun? Tidak betul kah? Masuk Isya? Azan dulu. Isya yang ada sembarang soalan nanti diajukan. Malam hari ini ada makan-makan tak untuk jamaah nih? Semua ada tak? Senang, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi Asyhadu wasallam. anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alal salat.
لا حول ولا قوة إلا بالله حي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب جنن بخير أحببنا في الله ضيوفنا الأعزاء. Wajar-wajar saja dengan kita hanya dapat masukan tidak lebih daripada dalam 100 ringgit. Sebab dengan kita pun juga tahu diri, di mana dengan jualan yang kita jual tidak lebih daripada apam balik, tidak lebih daripada donat atau juga dengan kripat, atau tidak lebih daripada jenis seumpama martabak. Sehingga kalau sampai habis pun adonannya, kalau sampai habis pun roti canainya, uang yang terkumpul tidak lebih daripada dalam 200 ringgit. Berbeda kalau pada waktu dengan kita buka gerai, semua jenis macam masakan dan makanan ada lengkap komplit di situ. Berapa daripada nasi lemaknya, berapa daripada nasi kerabunya, berapa juga daripada martabaknya, berapa daripada nasi gorengnya, berapa daripada nasi dagangnya, berapa juga
daripada lauk lainnya yang tadi dia dapat 200 ringgit, kita boleh dapat 2.000 ringgit, 3.000 ringgit, 5.000 ringgit pada malam hari itu. Kenapa? Karena dengan kita mempunyai jaringan bisnis ibadah, jaringan bisnis yang banyak. Macam itu juga jaringan bisnis ibadah yang pada itu dengan kita pandai memanfaatkan waktu, peluang dan kesempatan. Tadi kita sama-sama berzikir. Daripada zikir kita berpindah kepada tasbih, berpindah kepada tahmid. Kebaikan daripada anggota, kebaikan daripada mata, kebaikan daripada mulut, kebaikan daripada tangan, kebaikan daripada kaki. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata agama kita tidak hanya memperkenalkan jenis-jenis ibadah yang bentuknya seperti dengan sebutan yang disebut, seperti dengan amal ibadah dengan gerak anggota dan tubuh, akan tapi juga termasuk daripada bagian-bagian ibadah nawaitu. Tadi sudah saya sebutkan perkara-perkara yang kita niatkan dalam hati. Insyaallah aku akan bantu, insyaallah aku akan bangun, insyaallah aku juga akan pergi. Rupa-rupanya pahala haji pada tiap tahun tadi itu yang walaupun kita tidak pernah pergi ke Mekah, setelah kita mengamal, kita ingat-ingatkan, rasa-rasanya seumur hidup kita hanya pernah satu kali saja, dan itu pun tidak kesampaian, meninggal di tengah jalan. Tapi ternyata dengan pahala hajinya tiap tahun. Selidik punya selidik, pada waktu kita memberangkatkan Paktam, pada waktu kita memberangkatkan Makti, pada waktu kita memberangkatkan Pak Long, seketika dengan kita melepaskan keberangkatan daripada saudara kita Mansur, Maskur, Majrur, Mabrur, pergi ke Mekah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, teringinnya tolong sampaikan salam kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada dua orang sahabat. Doakan kami di sana, panggillah kami di situ. Hati kita sebelum mereka sampai ke Makkah, ternyata nawaitu kita sudah sampai ke situ. Sebelum mereka berwukuf di padang Arafah, ternyata hati kita sudah berwukuf di padang sana. Sehingga yang walaupun hanya dengan nawaitu, setakat dengan niat saja, itu dalam panduan agama dan bimbingan ihdinas siratal mustaqim daripada hadis-hadis yang diriwayatkan, itu sudah termasuk daripada ibadah. Bahkan Nabi kita bersabda, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat daripada seorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Sebab kalau pada waktu kita beramal, ujubnya ada, bangganya ada, riyanya ada, sum'ahnya ada, banyak hal-hal yang mencemarkan dan yang merusak, yang menggugat, dan juga yang utak-atik kesucian amal ibadah yang kita laksanakan. Tapi apa yang nak kita banggakan kalau pada waktu kita tidak pergi? Apa yang nak kita banggakan kalau pada waktu kita tidak berinfak? Apa yang nak kita banggakan pada waktu kita tidak bertahajud? Apa yang kita banggakan pada waktu kita tidak khuruj? Apa yang kita banggakan pada waktu kita tidak pernah kemana-mana? Dikatakan semiskin negara Bangladesh pada Ijtima' Tunggi yang baru-baru ini, ternyata negara itu mampu untuk memberikan jamuan, makanan, minuman, khidmat dan layanan sejumlah tidak kurang daripada dalam 7 juta manusia. Arab Saudi saja tidak mampu. Negara-negara Islam yang terkaya di dunia masih belum mampu untuk memberikan khidmat dan layanan kepada jamaah manusia yang berdatangan daripada seluruh dunia di waktu mereka berkumpul pada Ijtima' Bangladesh baru-baru ini. Itu kira-kira daripada mana dananya, dari mana duitnya. Jangan seperti itu pertanyaan yang kita tanyakan. Tapi kita tidak perlu heran dan ajaib. Yang kalau pada waktu dengan nawaitunya, yang kalau pada waktu dengan ketulusannya, yang kalau pada saat dengan keikhlasannya, itu memang betul-betul murni, tidak ada sesuatu yang mencemarkan. Segala sesuatu akan dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan infak yang dikumpulkan oleh Surau Al-Mukhlisin untuk pembangunan tadi itu, kalau memang
memang nawaitu kita sudah betul, rencananya betul, yang kita cadangkan pun juga betul, mat juga betul, insya Allah sebelum sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang, sambungan dan tambahan itu insya Allah akan jadi. Masya Allah, tabarakallah. Nawaitu, tengok kotak infak tuh nawaitu. Pilih yang merah, pilih yang kuning, pilih yang hijau. Jangan yang hijau plastik, apalagi yang biru plastik. Innalillah. Bergantung kepada keikhlasan kita masing-masing. Yang siapa tahu, nih Aji jangan macam itulah. Jangan belilah uang yang hijau, biru plastik tadi itu mungkin jadi pepikat. Mungkin itu akan menjemput sejumlah sekian banyak RM yang akan masuk ke situ. Jadi yang khas RM1 yang biru plastik tadi itu, Masya Allah, tabarakallah, rupa-rupanya itu yang menggugah hasrat keinginan daripada orang ramai sehingga terkumpul duit sekian banyak. Nawaitu kita betulkan, dengan niat saja kita mendapatkan ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismika Allahumma ahya wa amut, bismika rabbi wada'tu jambi ilaik, wa bismika arfa'u, in amsakta nafsi farhamha, wa in arsalta fahfazha kama tahfadzu bi ibadika salihin. Kita pun tidur dengan nyanyaknya. Sebelum kita tidur nawaitu, insya Allah pada pukul 5 paling lambat kita akan bangun untuk bertahajud. Insya Allah paling terlambat pun dalam 4.50 kita dah bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Tapi yang masalah bukan kita yang bangun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke lah, karena memang keadaan yang menuntut, karena memang keadaan yang mendesak, terwakilkan kepada yang lain yang bangun pada seketika itu. Tapi karena kita sudah ada nawaitu untuk tahajud, akan tetap ditulis pahala tahajud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda, seseorang yang tidur dengan niat untuk bertahajud tapi ternyata dia tidak terkejut, maka dia akan mendapatkan pahala salat tahajud, mendapatkan pahala qiyamul lail, dengan bonus tambahannya dapat tidur nyenyak sampai subuh. Masya Allah, tabarakallah. Sebentar lagi nanti lepas hari lebaran puasa, kita akan menyambut lebaran haji dengan hari raya kurbannya. Niat iftar, insya Allah. Nabi kita bersabda, man fattara sha'iman, barang siapa membukakan orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang sama seperti dengan ganjaran orang yang melakukannya. Niat dalam hati, insya Allah. Kalau seandainya kita tak boleh bagi makan nasi mandi, kita tidak boleh bagi makan nasi buryani, kita tidak boleh bagi makan nasi wudu, nasi tayamum. Sebab nasi mandi harganya cukup lumayan mahal. Makan nasi mandi yang sedap, Kabsyah, Shah Alam, Seksi 7. Cari nama tempatnya Kabsyah. Itu memang betul-betul orang Yaman yang masak. Yang hak-hak lain itu nasi Arab juga, tapi bukan Arab yang masak, Melayu. Jadi rasanya pun sudah banyak kemelayuan, bukan kearaban, banyak rasa Melayu. Dan setelah nasi mandi masuk dalca pula, itu jadi India. Kalau nak menikmati nasi mandi, jangan campur bau dengan itu dan ini, nasinya saja. Nak nasi mandi yang sedap, aroma bau sedap sungguh, itu di Petaling. Nama restorannya Ad-Dhiyafah. Itu dengan rambutnya, kemudian juga dengan interiornya, kemudian dengan cara penyajian dan penghidangannya memang betul-betul seperti kita di Jeddah. Cara penyajian dan juga dengan menggunakan piring mangkuk cawan dan juga dengan peralatan dapur ala saudara-saudara kita di Arab Saudi. Dhiyafah sedap, nyaman, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah nanti pada bulan Ramadan yang akan datang, saya cadang nak pesan order masakan nasi mandi, bukan nasi tayamum, nasi mandi daripada Ad-Dhiyafah untuk
buka puasa bersama di surau ini. Dan insya Allah saya akan ngambil peluang. Saya akan cantumkan hari Sabtu, hari Jumat, hari Selasa, 17 hari bulan, 15 hari bulan, 27, 21, hari ketiga, hari kelima. Aku yang jadi sponsor untuk makan sahur. Masya Allah, tabarakallah, nawaitunya banyak sekali. Hari kiamat, Pak Haji, Masya Allah, tabarakallah. Padahal kita tidak pernah membukakan orang-orang, tidak pernah berlaku. Jangankan untuk membukakan orang-orang, untuk membukakan perut kita sendiri pun tak cukup duit. Kita justru dibukakan oleh orang lain. Tapi nawaitu kita tadi itu, alhamdulillah kita mendapatkan kejaran pahala yang sama. Indah tak agama kita. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Abang Muzaffar, ana minta untuk bulan ini gaji ana dabalah 2 kali atau 3 kali ganda. Anak tak lagi terimanya setakat 2.000 bulanan, anak-anak minta 6.000. Kenapa Syekh? Sebab saya punya rancangan banyak sekali. Anak punya nawaitu untuk perusahaan untuk syarikat ini banyak sungguh. Sejak malam kemarin saya sudah nawaitunya macam-macam. Saya niatkan itu dan ini untuk kemajuan syarikat, agar dengan penghasilannya lebih banyak, agar dengan keuntungannya lebih banyak, jaringannya, cawangannya ada di sana sini. Saya rancangkan agar dengan perusahaan kita ini semakin maju. Maka dengan niat-niat yang saya niatkan tadi itu, tolong bulanan saya pada bulan ini 6.000 ringgit. Agak-agak ada tak macam tu. Kata Bang Muzaffar, kerja saja belum. Takkan minta gaji sampai 2, 3, 4 kali ganda. Nah, itu dengan manusia. Dengan Allah tidak demikian. Yang walaupun dengan nawaitu Allah tengok ini serius. Ni haji ni memang betul-betul nak pergi ke Mekah. Memang betul-betul nak impak. Memang betul-betul nak berwakaf. Memang betul-betul nak membantu. Memang betul-betul kita nak bertahajud. Tapi kita tidak terkejut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang walaupun tidurnya nyenyak dan mengorok, tetap juga dengan kita dapat pahala berjamaah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa imam tuan bilang, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Memang sejak daripada dahulu kita sudah tanamkan nawaitu di dalam hati. Di mana azan berkumandang kita akan melaksanakan sembahyang berjamaah. Tapi nak buat lagu mana? Pancit kereta kita tengah jalan sehingga kita keluputan salat berjamaah. Atau juga dikenakan kena sakit, atau dikenakan kena uzur, atau dikenakan kena istri beranak, atau juga dikenakan kena ada gangguan. Oh, ada sekatan jalan lalu lintas, ada roblok di situ, IC tak ada, paspor mati, kemudian dengan tauliah ada dicabut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bimbang dan takut kalau ditanyakan mana IC, Cina pergi kemana? Apakah ini pendatang halal atau juga pendatang haram? Akhirnya tak berani pergi ke masjid. Yang walaupun macam tu, tetap dia mendapatkan pahala berjamaah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur, dapatkan pahala seperti pada waktu kita jaga. Sakit, dapatkan pahala seperti pada waktu kita sehat. Musafir, akan mendapatkan pahala seperti pada waktu kita bermukim. Inilah agama kita. Lebih daripada itu, Masya Allah, tabarakallah, baca, jangan tidak membaca. Dengar, jangan tidak mendengar. Amati dan diperhatikan. Masya Allah, tabarakallah. Saya betul-betul takjub, Syekh. Saya boleh menghayalkan dan membayangkan. Aku kalau nak baca Yasin pun kadang-kadang hampir tiap malam Jumat saya ikut jamaah baca Yasin. Tapi aku baca tak pernah selesai. Hanya setakat awal-awalnya saja. Sampai baru sepertiga pertama saya mengantuk, sepertiga yang terakhir saya tertidur. Dan pada saat imam mengakhiri bacaan Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Justru dengan aku mengakhiri surah tersebut itu dengan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca Yasin ujungnya tabarak. Baca tabarak tidak pada lam yakunil. Baca lam yakunil ujungnya kul huwallahu ahad. Kenapa? Karena tidak fokus dan juga tidak konsentrasi.
Imam Syafi'i katanya kalau pada tuh baca Quran, begitu lembaran pertama itu dibuka, Quran tidak akan ditutup melainkan setelah sampai ke penghujung. Khatam Al-Quran tiap malam. Ya Allah, gimana ya khatam Quran saban malam? Aku baca Yasin saban malam pun tak larat. Aku setakat membaca surat Tabarakal Muluk pun juga tidak habis. Dengar lagi cerita salafun saleh. Ada yang tidak pernah tidur malam. Khalifah Umar tidak pernah tidur malam, tidak pernah tidur siang. Aku ya Allah, betul-betul kaki tidur ya Allah. Di masjid pun aku tertidur, khutbah pun aku tidur, zikir pun juga aku tidur, etika pun juga aku tertidur ya Allah. Ya Rahman Rahimin, itu atas ketaksiranku, atas kelemahanku, tapi betul-betul aku mengagumi dan juga mencintai mereka-mereka yang pada tiap malamnya dengan tahajud, infaknya habis-habisan, tenaganya digunakan untuk ilmu dan ibadah, tenaganya dihabiskan untuk maslahat orang ramai. Ya Allah, aku tidak boleh semacam itu, tidak mampu untuk menghatamkan Al-Quran tiap malam, tidak mampu untuk berpuasa tiap hari, tidak mampu untuk menginfakkan seluruh harta kekayaan yang aku miliki, tidak mampu datang ke sana menempuh jarak yang jauh hanya semata-mata untuk ilmu, hanya semata-mata untuk ibadah. Saya pernah ya Allah menempuh jarak yang sejauh itu dengan motorku, dengan keretaku, pecut kereta. Tapi itu untuk bola sepak ya Allah. Itu untuk pertandingan, memberikan sokongan sepenuhnya dengan Selangor sehingga Selangor menang 2-0, menumbangkan dan mengalahkan kesebelasan Kedah pada waktu itu. Tapi untuk ibadah, untuk ke masjid aku tidak mampu. Tapi aku mencintai orang-orang yang tidak pernah masbuk. Aku mencintai orang-orang yang selama tidak kurang daripada 55 tahun tidak pernah masbuk, bahkan tidak pernah berada di saf-saf yang kedua, ketiga dan keempat. Selalu saja berada pada saf yang pertama. Imam Sa'id Ibn Musayyib khatam Quran tiap malam ramai tidak terhitung. Puasa tiap hari seperti Imam Abu Hanifah dan Nu'man. Aku mencintai mereka ya Allah. Hari kiamat Haji Mansur, Pak Alung Mansur, Pak Sub Maftuh, Pak Su Mabrur, Pak Lang, persilakan masuk surga bersama Imam Syafi'i. Hah? Jadi kita pun terasa pelik bersama Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Said, para salihun, para aulia. Jadi mungkin ada malaikat yang komplain. Dan malaikat apa? Ngumpul-ngumpul di sini kenapa? Memangnya ahli tahajud? Enggak, malaikat. Khatam Quran tiap malam? Enggak. Haji tiap tahun? Enggak. Pernah menginfakkan duit sampai habis? Enggak pernah. Jadi awas siapa saja. Kamu kan yang pada tiap pertandingan bola sepak senantiasa selalu ada di depan. Betul kan? Betul. Kaki panggung wayang kan? Betul. Malaikat. Senantiasa selalu ada di pangkur kan? Betul, malaikat. Senantiasa ngantuk di masjid kan? Betul, malaikat. Habis kamu ngapain di sini? Malaikat tanya macam tuh. Kata hamba Allah tadi itu, awak jangan tanya aku, tanya bos, tanya atasan. Kata atasan, memang dia bersama kumpulan itu. Dia memang bersama orang-orang soleh. Dia memang bersama para habaib. Dia memang bersama para aulia. Itulah tempatnya. Kenapa? Malaikat tadi itu tetap, ini misal saja. Malaikat tadi itu tetap komplain. Atau ada geng-geng dia komplain supaya, oh, itu dulu sama-sama saya. Main sama-sama saya. Kasbar, minuman keras tiap malam, main judi. Tuh di Ganting Helen. Selalu saya jumpai di situ. Macam mana dia bersama orang-orang saleh? Macam mana dia boleh bersama dengan ahlul khair? Jadi kata malaikat, kiraman katibin, awak tidak mengerti tentang keindahan Islam. Kamu tidak mengetahui tentang kebijakan, keagungan dan kemuliaan Allah. Kamu tidak paham tentang betapa luasnya rahmat Allah. Allah
telah menyampaikan kepada baginda Nabi telah menyampaikan kepada umat para sahabat generasi yang pertama mengenal, paham dan mengerti. Nabi kita bersabda, almar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama sang kekasih, orang-orang yang dia cintai. Nih kita sematkan di dalam dada kita. Kalau kita nak macam mereka tak boleh Tuan Haji. Tadi sudah saya sebut, kita nih lemah, kita nih kuat untuk menonton film saja, kita nih kuat untuk kita nonton bola sepak saja, kita nih kuat untuk kita bercakap dan berbual saja, bual cakap merepek, berjam-jam, kadang-kadang simpang. Orang dah pada tidur semuanya, penumpang dah tidur semuanya. Ini perjalanan daripada KL menuju Terengganu, perjalanan daripada KL menuju Kelantan. Penumpang semuanya tidur, kita masih merepek, membibir. Sepanjang malam, Masya Allah, tabarakallah. Itu keadaan kita sepanjang hidup. Tapi bagaimana kita boleh bersama orang saleh? Sebab di sini ada mahabbah, cinta, hormat dan takzim kita kepada orang-orang yang mulia, cinta dan takzim kita kepada ahlul khair, kita cinta kepada para sahabat. Jangan sampai ada di antara daripada sahabat Nabi yang kita musuhi. Jangan sampai kita mengatakan itu dan ini kepada mereka. Jangan sampai kita bermusuhan dengan para aulia. Jangan sampai kita bermusuhan dengan orang-orang miskin. Nabi kita bersabda, ittakhidu lahum yada, hendaklah kamu ada jasa kepada orang-orang miskin, fa innalahum daulatan yaumal qiyamah, mereka mempunyai persatuan dan kekuatan nanti pada hari kiamat. Orang miskin mendapatkan satu anugerah, mendapatkan satu leluasa, mendapatkan satu pemberian daripada Allah. Allah berfirman kepada mereka, hei kamu orang-orang miskin, selamatkan orang-orang yang pernah membantu awak di dunia. Allah itu dulu pernah bagi aku air minum, itu pernah bagi aku laksam, itu pernah bagi aku belacan, itu pernah bagi aku budu, itu pernah aku bagi terong, itu pernah bagi aku petai yang bau-bau semuanya. Itu makanan kita. Tak tahulah selera kita ni tak sehatkah, tak normalkah? Kenapa dengan kita menyukai makanan-makanan yang berbau kuat? Petai kuat baunya, jering kuat baunya, buru kuat baunya, belacan itu penghulunya. Tapi katanya kalau ayam asam tak ada belacannya tak sedap. Kalau dengan sambal belacan, kalau dengan sambal tak ada belacannya pun juga tidak nikmat. Belacan itulah merupakan rukun pertama setelah rukun Islam yang 5 untuk masakan dan makanan. Harus ada belacan untuk sambalnya. Oh Masya Allah, nikmat. Allahu Akbar walillahilham. Jadi begitu anugerah Allah kepada kita nanti pada hari kiamat. Maka ini yang terakhir sebelum kita buka sisi soal jawab. Yang terakhir, satu, bukan hanya ibadah pada waktu kita beribadah, tapi juga kita beribadah dengan niat. Tapi kita juga beribadah dengan rancangan. Tapi kita juga beribadah dengan cadangan. Tapi kita juga beribadah dengan nawaitu dan keazaman. Bukannya setakat itu, kita akan boleh bersama para nabi-nabi dan rasul, boleh bersama dengan orang-orang saleh saat ketika dambaan mahabbah, cinta, kecintaan dan kesayangan kita, rasa sayang kita itu terarah kepada orang-orang yang baik, yang tahajudnya saban malam, yang puasanya saban hari, yang zikirnya tiap waktu, yang murakabahnya di sana sini, tidak pernah terbabi dengan perkara-perkara negatif, tidak pernah tergunakan mata kepada benda-benda yang janggal, tidak pernah tergunakan waktu kepada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Jalla wa'ala. Cintailah mereka. Almar'u ma'aman ahab, man ahabba qauman, barang siapa mencintai satu kumpulan kaum, hasyarahullahu bi sumratihim, akan Allah bangkit bersama mereka nanti pada hari kiamat. Jadi yang kecintaan dan loyalitasnya, kesetiaannya kepada misi, padamkan.
Kepada Rivaldo dan Ronaldo hapuskan. Kepada Maradona, Pele, Rashid Yakini, Husam Hasan, Majdi Abdul Ghani, pemain-pemain daripada Arab kita padamkan. Yang kecintaannya kepada kumpulan-kumpulan seniman, yang kecintaannya kepada kumpulan-kumpulan olahragawan, yang kecintaannya kepada kumpulan-kumpulan atlet, itu kita padamkan. Gantikan ada kumpulan-kumpulan aulia di sini. Mahabbahnya kepada Imam Hasan Basri, mahabbahnya kepada Imam Sufyan Tsauri, mahabbahnya kepada Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketabahan, kesabaran, wara, zuhud, tawadu luar biasa. Jalan. Pada malam hari yang dengan beliau selepas menjadi khalifah, istri beliau bercerita tak pernah lagi mandi junub karena bersama istri. Istri beliau yang bernama Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan, sejak suamiku mendapatkan jawatan sebagai khalifah Amirul Mukminin tak pernah lagi bersama dengan aku. Selepas hari pelantikan, terpilihnya beliau sebagai khalifah dengan pelantikan sebagai putra mahkota, dilantik sebelumnya oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau kumpulkan semua jawari-jawari hamba-hamba saya perempuan dan juga dengan istri beliau, minta maaf, aku dah disibukkan dengan suatu amanah, suatu tugas yang aku sudah tak ada waktu untuk bersama kalian. Bahasa kasarnya sudah tak ada waktu untuk buat proyek. Kita kalau buat proyek pun nawaitu kita sedekah. Nawaitunya sedekah. Dengan hadis ini Nabi kita bersabda, tiap persendian tulangmu kamu harus keluarkan income tax-nya. Kamu harus keluarkan GST-nya, pajaknya, cukainya, bayarannya, tebusannya, sedekahnya. Ya Allah, ada 360 persendian tulang. Nih, tangan, type, Facebook, kirim, terima, angkat, balas. Berapa bayarannya dengan tangan yang kita gunakan? Berapa bayarannya dengan mata yang kita manfaatkan? Berapa bayarnya dengan telinga yang kita dengarkan? Berapa bayarnya dengan mulut yang bercakap-cakap? Banyak. Allah hanya meminta 360 jenis sedekah untuk kita membayar income tax daripada bagian-bagian anggota dan persendian tulang belulang yang ada pada tubuh kita masing-masing. Supaya tidak membingungkan, maka Nabi kita jelaskan, tahlil itu adalah sedekah, tahmid itu adalah sedekah, takbir itu adalah sedekah, senyum itu adalah sedekah, amar ma'ruf itu adalah sedekah, nahi anil munkar itu adalah sedekah. Nabi kita bersabda, imatatul adza anil tariqi sedekah, menyingkirkan dan mengetepikan batu, kaca, duri, paku, sampah daripada jalanan itu adalah sedekah. Begitu juga wa fi bu'i ahadikum sedekah, dan pada kemaluan kamu pun juga sedekah. Sahabat jadi pelik, ya Allah, buat proyek dapat pahala sedekah. Masya Allah, tabarakallah. Macam mana? Nabi kita bersabda, araita, coba macam mana kalau seandainya hubungan intim tadi itu dilakukannya secara haram, tidakkah mereka akan berdosa? Ya tentu ya Rasulullah. Nah macam itulah kalau nafsu kita salurkan secara halal, masing-masing mendapatkan pahala sedekah. Istri dapat sedekah kepada suaminya, suami juga dapat memberikan sedekah kepada istrinya. Sedekahnya ada, nikmatnya ada, kepuasannya pun juga ada. Alhamdulillah. Itu agama kita. Masuk tandas, gunakan kaki kiri waktu masuk, dapat pahala. Jangan bersimbang-simbang dalam tandas. Ini sambil buang air kecil, berdiri lagi. Nanti malam ada pengajian di mana? Ada apa-apa nanti malam, anak-anak berehat. Lalu cadang nak pergi mana? Katanya nanti malam ada gusti, ada pertandingan. Simbang. Itu diantara daripada perbualan yang dimurka dan yang dibenci oleh Allah pada waktu kita lagi sedang menunaikan hajat. Kadang-kadang suara melompat ke atas bumbung, sama-sama dalam tandas ditutup, tapi simbangnya nyaring. Masya Allah, paling parah lagi pada waktu kita dalam tandas kita guna handphone. Mulut bercakap, bawah juga bercakap, berapa. Nah, itu jangan.
agama kita indah. Tak nah, kalau pada itu dengan kita berbual-bual menjawab pertanyaan daripada seseorang pada itu kita di dalam tadas tak tegama, tentunya kurang sopan. Kalau pada itu kita berbicara dengan seseorang pada saat kita lagi sedang menunaikan hajat. Masya Allah, tabarakallah. Dengan mendahulukan kaki kanan itu adalah ibadah. Minum dengan 3 kali tarik nafas itu adalah ibadah. Ya Arhamar Rahimin. Tadi saya sebut nama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Berjalan tanpa disudari terpijak kaki orang sedang tidur. Langsung terjaga, langsung terkejut. Kata yang terkejut tadi itu, amajnunun anta, awak gila kah? Maksudnya, bagaimana sampai terpijak kaki orang tidur? Terjaga, terkejut, gila kah awak? Gila kah kamu? Bodyguard yang bersama Khalifah Umar dah siap siaga untuk membantai, membelah seorang yang cakap semacam itu kepada tuanku, kepada tuan Khalifah. Kata tuan Khalifah, sabar. Tunggu. Bodyguard yang nak beraksi memang kurang asam lah kalau cakap macam itu kan. Ketelan betul kalau cakap macam itu kepada tuanku dikatakan gila kah tuanku begitu, tapi dia tidak kenal tuanku. Gila kah awak nih? Awak gila? Kamu tak sehat? Bodyguard siap siaga, nak pancong, nak belasah, nak bertindak. Jadi kata Khalifah Umar, sabar. Dia setakat bertanya dengan aku. Kata dia, gila kah awak nih? Jawabannya senang saja, tidak. Selesai. Itu keindahan perangai perilaku orang-orang dahulu. Dadadak, sama-sama menyeberang. Ternyata rombongan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi bersama rombongan para alim ulama dan juga penuntut-penuntut ilmu, setelah sampai ke pertengahan jembatan ternyata terdapat dari seberang sana seekor anjing nak menyeberang. Dengan menggunakan jembatan yang sama, tapi ternyata anjing tadi itu lebih duluan melangkahkan kakinya ke atas jembatan itu. Beliau perintahkan para ulama dan juga dengan talabatul ilm untuk mundur teratur bagi laluan kepada seekor anjing yang terdahulu menyeberangnya daripada mereka. Agama kita ini indah. Dalam keadaan sakaratil, tinggal menunggu detik-detik terakhir. Ini kejadian, ini peristiwa di mana dengan hamba Allah tadi itu nakan 1 gelas air. Sebab dalam keadaan sakaratil dikatakan kalau kita minumkan air kepada orang dalam keadaan sakaratil, dalam keadaan nazar, sebanyak apapun air itu, kalaulah itu daripada air laut, tidak akan hilang rasa dahaganya pada waktu dia akan meninggal dunia. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tenang Tuan Haji, 9.30 saya berhenti. Jadi Masya Allah tabarakallah, tak payah tengok jam. Ada jam besar di situ. Tengok jam pun kadang-kadang melukakan hati juga. Oke, kembali kepada cerita kita tadi itu. Masya Allah tabarakallah. Disajikan 1 gelas air, bakalan akan diminum oleh yang pertama. Tapi yang sedang terbaring di kalangan sahabat Nabi kita pada peristiwa Uhud, terdapat 7 orang sahabat. Semuanya dalam keadaan nazar, semuanya dalam keadaan getir, dan semuanya menunggu detik-detik yang terakhir. Ternyata yang hak pertama tadi itu mengisyarat, bagikanlah air itu kepada yang di sampingku, yang kedua kepada yang ketiga, yang ketiga kepada yang keempat, yang keempat kepada yang kelima, yang kelima kepada yang keenam, yang keenam kepada yang ketujuh, yang ketujuh isyarat tuh, bagilah kawanku yang pertama tuh. Setelah air tadi itu kembali kepada yang pertama, ketujuh-tujuhnya sudah meninggal dunia. Sampai ke tahap dalam keadaan kritikal semacam itu pun masih mempunyai keinginan dan juga mempunyai sikap bermurah hati dan juga bermurah diri kepada orang-orang yang memerlukan. Yang walaupun ini untuk keperluan kita di rumah, ini untuk buat anak dan keluarga, tapi karena mengingat tetamu yang datang ini adalah tetamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Talhah, padamkan lampu, matikan lampu, sajikan makanan yang kita nak sajikan kepada anak dan keluarga kita. Dikeluarkan
makan roti kering, katakan saja nasi dagang dengan ayam gole, dengan sop kambing. Mana ada macam itu makanan sahabat. Sahabat makan roti kering dia, bukan seperti banyaknya makanan yang kita makan sekarang ini. Nabi kita tidak pernah makan terimpun dengan 2, 3, 4 jenis macam lauk pauk. Kalau pada tuh Nabi kita kenyang di waktu pagi, tidak bakalan pernah kenyang di waktu petang. Kalau kenyang di waktu petang, besok tidak bakalan kenyang. Tidak pernah Nabi kita kenyang 2 kali berturut-turut. Kalau dengan kita 3 kali kenyang dalam satu hari. Masya Allah, tabarakallah, sampai tak kecukupan waktu untuk makan. Di mana-mana kita makan terus saja. Ya Syekh, bagaimana tak makan? Restorannya pun 24 jam. Rugi kita membazir kalau kita tak makan di situ. Allahu Akbar. Kita pura-pura saja. Jadi kedengaran seperti bunyi pinggan, bunyi camca, sendok, sudu, jelas dan sebagainya. Seperti makan macam tu. Padahal 2 laki istri melahan lapar. Yang penting tetamu kita terlebih dahulu. Masya Allah, tabarakallah, keesokan harinya turun firman Allah yang berbunyi, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mengutamakan kepentingan orang lain yang walaupun bisa mereka lagi sedang lapar dan dahaga. Itu diantara daripada cerita-cerita atau juga panduan hukum hakam, bimbingan ihdinas siratal mustaqim yang sebagaimana saya katakan tadi, satu persatunya menunjukkan keindahan, kesucian, keagungan agama kita. Alhamdulillah, kalau bukan karena Allah cinta dan sayangkan kita, kita tidak akan dipilih untuk kita datang ke rumah Allah. Bahasa yang paling ideal dan ini penutup, bukan kita yang malas, bukan kita yang kedekut, bukan kita yang pelit, bukan kita yang pemalar bahasa Banjar, bukan kita yang bakhil bahasa Arab, bukan kita yang kedekut bahasa kita untuk berzikir, mengingat Allah dan berubudiyah datang ke masjid. Tapi Allah sudah tak berkenan dengan kita untuk dihadirkan datang ke masjid. Allah sudah tak berkenan dengan kita untuk kita mengingat. Allah sudah tak berkenan dengan kita untuk kita berzikir. Sehingga sampai mulut seseorang tadi itu membisu dengan 1000 bahasa, dia hanya kumar kamit mulutnya, yang kalau pada itu merepek, membibir atau juga merapu begitu. Dengan urusan dunia. Waliyatubillah. 8 menit terakhir, silakan untuk 3 soalan saja. Satu, silakan yang ingin bertanya. Oh, ada. Udah siap dah. Biji kini perangkap kalau macam itu. Oke, silakan. Salam. Apakah amalan yang boleh diamalkan untuk bermimpi bertemu baginda? Macam mana amalan untuk bermimpi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada amalan yang paling ideal, tidak ada amalan yang paling cepat untuk mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada mahabbah, cinta kasih, penghayatan, dan juga tumpuan hati dan perasaan kita kepada beliau. Dan juga kepada dakwah baginda Nabi. Kehidupan baginda itu memang sudah subati dalam kehidupan kita. Kita menyukai segala sesuatu yang Nabi kita sukai, yang kita membenci dan memuntahkan segala sesuatu yang Nabi kita benci dan juga Nabi kita muntahkan. Apa yang Nabi kita senangi, apa yang Nabi kita sukai, apa saja yang Nabi kita tidak berkenan, kita juga seperti itu. Kalau sudah subati betul kehidupan kita dengan kehidupan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul-betul keinginan kita, kemauan kita, usaha kita, upaya kita, pikiran kita, kerja kita upayakan agar kita senantiasa selalu bermutaba'ah mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang semacam tadi saya jawab dengan cerita dan kejadian. Jadi pada waktu itu kata Tuan Syekh, nanti besok saya akan bagi tahukan jawabannya agar dengan kamu boleh bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang pada malam hari itu si yang bertanya tadi itu dijamu dengan makanan yang sedap-sedap, nasi buryaninya, nasi kandarnya, kerabunya, sopnya, gorengannya dan lain sebagainya. Dia pun makan, tapi Tuan Syekh tak bagi dia minum. Syarat kamu jangan minum dulu, kamu makan saja sampai keesokan hari. Bagi sarapan pagi, nasi belauk ada, nasi dagan ada, nasi kandar ada, semua jadi nasi pun juga ada. Makan saja yang mana mau, yang mana Anda suka dimakan, tapi kamu jangan minum. Sampai tengah hari makan lagi, petang makan lagi, malam hari makan lagi, penuh perut dengan masakan dan juga dengan makanan, tapi Tok Guru tak bagi dia minum. Maka pada malam hari itu dia pun tertidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Keesokan harinya Tok Guru tadi itu bertanya kepada murid tadi itu, apa yang awak mimpikan malam tadi itu? Tuan Guru, saya malam tadi itu termimpi hujan turun dengan lebatnya sampai banjir, sampai aku terminum air hujan dan terminum banyak air banjir. Kata Tok Guru, kalau seandainya mahabbahmu kepada baginda semacam itu, pasti Anda akan termimpi bertemu Rasulullah. Kenapa? Sebab dia tadi itu di kepalanya sebelum tidur minuman. Sedapnya tongkat Ali. Oh, sedapnya sirap Bandung. Oh, sedapnya sirap Jogja. Oh, sedapnya air teh. Oh, sedapnya teh tarik. Begitu di pikirannya sepanjang hari yang terngiang-ngiang dalam ingatan air. Karena dia sudah 2 hari tidak minum. Macam tu kalau terngiang-ngiang dalam ingatan kita telah baginda Rasulullah, insya Allah kita akan termimpi bertemu Rasulullah. Tapi mahabbah kita tu dah masih kalah lagi dengan WhatsApp, masih kalah lagi dengan Facebook. Hatta pada tu orang bersalawat, ya Imam ar-Ruslina sanadi. Selesai. Alfisallallahu ala zainil wujud man sakang taibah bushra lana ninnal muna ya Nabi salamu alaika. Semuanya bersalawat. Kita tengok gambar itu. Saya tidak bersumpah, tapi jauh bumi dengan langit. Tak akan mungkin berjumpa baginda Nabi. Saat ketika nama baginda disebut, dia sibuk dengan Facebook, dia sibuk dengan dunia, dia sibuk dengan netbook, dia sibuk dengan urusannya. Ini memang sudah peluang kita untuk kita bersalawat, peluang kita untuk kita menyanjung dan memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata dengan kita disibukkan dengan urusan WhatsApp, sampai kita termimpi-mimpi ikut bergabung dengan kumpulan ISIS dan membakar atau juga membom Masjid Putrajaya waliyadzubillah. Kenapa? Karena sebati menghayati betul dengan berita yang termuat di dalam Facebook. Begitu hakikat mimpi bertemu baginda Nabi. Sementara kalau dengan amalan-amalan yang diamalkan, banyak-banyak berselawat. Ada yang membaca kulhu sampai 3.000 kali. Ada yang membaca inna atainakal kausar sebanyak 1.000 kali. Ada yang bersalawat sampai tidak kurang daripada dalam 10.000 kali. Banyak salawat. Tapi yang paling ideal sekali itu adalah mahabbah dengan akidah yang betul dan juga dengan perilaku yang sesuai dengan panduan sunnah. Silakan. Orang-orang ini tak bagi bertanya kah? Tak bagi. Silakan Haji. Ada pertanyaan? Tak ada. Abang, situ. Jelah. Dah, silakan. Betul. Betul.
Atau kita tak boleh kembalikan barang yang pernah terambil dengan kita karena dia sudah tidak ada alamat. Atau juga kita nak minta maaf lagu mana sedangkan dengan orang tadi itu sudah tidak ada di dunia. Atau juga macam mana dengan kita nak minta maaf sedangkan dengan kita tidak tahu tentang keberadaannya. Masih ada cara lagi. Dengan memohonkan keampunan, dengan memohonkan kemaafan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mungkin kita baca Fatihah, mungkin kita berzikir, mungkin kita melaksanakan tasbih, tahmid dan takbir. Niatkan dalam hati Fatihahnya kepada orang yang aku ada pinjaman hutang. Sampai sekarang belum dapat aku menjelaskannya. Pahalanya untuk orang yang pernah kita obat. Kita mengobat dia, merepek, kita sebut-sebut tentang dia. Ya Allah, mudah-mudahan Fatihahku ini sampai kepadanya sebagai penebus dan pembersih dosa kesalahanku. Mudah-mudahan hari kiamat nanti dia tidak akan menuntut aku. Dalam suatu riwayat, salah seorang daripada hamba Allah interogasi, Allah soal siasat, Allah muhasabah. Jadi pada saat ketika dia dimuhasabah oleh Allah, Allah tunjukkan, awak tengok tak istana indah itu, tengok ya Allah. Allah kata itu untuk siapa? Kata dia itu untuk siapa ya Allah? Allah berfirman itu kepada orang yang mampu untuk memilikinya. Akan aku bagikan istana indah, mahlika indah di dalam surga. Supaya paham bahasa surga. Dunia bukan Malaysia, bukan Nusantara, dunia dengan segala kemewahannya itu masih belum setanding dengan ukuran 4 jari, dengan ukuran 10 tangan, atau dengan ukuran peletakan cemati di dalam surga. Lebih mahalan nilai peletakan cemati itu daripada dunia kita. Surga mahal sungguh. Jadi untuk siapa? Untuk siapa ya Allah? Itu untuk orang yang mampu untuk membayar maharnya. Allah berfirman, kamu juga diantaranya. Macam mana ya Allah agar aku boleh mendapatkan istana indah tersebut? Allah berfirman, ampunkan kesalahannya, ampunkan opatannya, ampunkan keterlanjuran yang dilakukannya. Pilih, apakah awak nak tuntut agar kebaikannya mengalir kepada kamu? Akan kamu ambil kebaikannya? Kalau dia tidak punya kebajikan, kemaksiatan dan kemungkaranmu akan aku bebankan kepadanya. Atau awak pilih istana indah, ya Allah aku bersedia untuk mengampunkannya. Macam mana dia boleh mengampunkan kesalahan orang yang bersalah tadi itu? Mungkin kena dia hadiahkan Fatihahnya, mungkin kena pernah dia hadiahkan ibadahnya. Seperti itulah cara untuk kita menyelesaikan urusan duniawi kita dengan orang-orang tertentu. Waktu sudah habis, satu yang terakhir. Kalau ada dari jemaah silahkan, kalau tidak ada kita kembali ke sini. Silahkan. Oke, saya bacakan satu soalan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu yang ia tidak sukai pada pemimpinnya, maka bersabarlah, kerana barang siapa yang meninggalkan jemaah sejenak kemudian mati kafir mati dan ini berbau politik nih pertanyaan. Soalan panas di malam ini makanya. Jadi persoalannya bagaimana kita boleh implementasi hadis di atas dalam konteks kepimpinan. Kan politik kan. Ini hijau betul. Masya Allah, tabarakallah. Jadi macam mana dengan kita? Jadi dalam rangkaian ayat kita diperingatkan untuk kita tidak bergabung, untuk kita tidak menyokong, untuk kita tidak memberikan sembarang sokongan dan dukungan kepada pihak-pihak atau juga pemimpin-pemimpin yang zalim, atau juga dengan pemimpin-pemimpin yang tidak bijaksana dalam kepemimpinannya. Tadi sudah tersentuh dalam perbincangan kita tadi itu yang terakhir sekali, menyukai dengan apa yang dilakukan oleh seseorang, mahabbah cinta kepada satu kumpulan akan mengumpulkan kumpulan itu bersama mereka nanti pada hari kiamat. Maka bagaimana agar dengan kita disertakan bersama ahli khair, dengan orang-orang yang mulia? Sokonglah yang mulia, bersamalah dengan orang-orang yang mulia. Habiskan waktu dan peluang kita untuk kita bersama orang-orang yang baik, untuk menegakkan yang baik, dan juga untuk memasyarakatkan yang baik, agar kita terkumpul dengan orang-orang yang baik nanti pada hari kiamat. Hanya
seperti yang kita amati bersama, saya tidak terbabi dengan parti-parti politik, cuman yang secara pasti di mana-mana masing-masing mengaku dia berada pada posisi yang betul. Dia berada sebagai kumpulan jamaah yang dipilih. Dia berada adalah jamaah yang dimasukkan di dalam hadis. Ini kadang-kadang jadi pertanyaan dan juga jadi perbualan oleh orang ramai, siapakah yang dimaksudkan dengan jamaah tersebut? Nabi kita bersabda, la tazalu ummati zahirina 'alal haq, senantiasa umatku itu berpegang teguh atas kebenaran, la yadurruhum man khazalahum, tidak mengganggu gugat kepada mereka orang-orang yang tidak bersetia, hatta ya'tiya amrullah, sampai nanti pada hari kiamat. Siapakah gerangan kumpulan itu? Nabi kita menjawab dengan jawaban yang umum. Siapakah golongan at-taifatun najiyah, kumpulannya akan selamat di sisi Allah daripada 73 perpecahan kelompok. Hanya satu saja daripada kelompok yang 73 tadi yang terselamat. Nabi kita jelaskan, ma alaihi ana wa ashabi, kumpulan yang berjuang demi untuk kalimat Allah, demi untuk agama, bukan untuk politiknya, bukan untuk kepentingan hidupnya, bukan untuk kedudukannya, bukan juga untuk jabatannya. Perjuangan dan pengorbanannya kita lakukan semampu kita dan juga semampu leluasa yang Allah bagikan. Kita niatkan, kita nawaitukan untuk menegakkan kalimat Allah, litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Jamaah yang itulah yang kalau dengan kita keluar daripada mereka, Nabi kita bersabda akan mati bitatan jahiliyah, sebagaimana matinya orang jahiliyah, wal iyadu billah. Jelas Nabi itu tanyakan ke Terengganu, tanyakan ke Kelantan. Bukan saya tidak nak jawab, akan tetapi sekarang ini kita dihadapkan dengan satu problem besar, perpecahan yang berlaku di kalangan umat, dan ini yang paling menguntungkan musuh-musuh Islam. Dikatakan jangankan dengan politiknya yang berpecah belah di sana sini, bahkan politik itu sendiri atau parti itu sendiri diantara daripada peninggalan British, diantara daripada peninggalan penjajah untuk memecah belahkan umat Islam, sehingga dengan kita saling sikut menyikut, bekot membekot, ganggu mengganggu, disebabkan karena dengan perbedaan parti politik. Bagaimana kira-kira pada suatu ketika nanti matlamatnya sama, targetnya pun juga sama, yang walaupun dengan cara politik yang berbeda-beda, tapi tetapnya kita targetkan untuk kita menegakkan kebenaran. Jadi seperti itulah. Apakah kira-kira dengan baginda mengupayakan supaya kaum muhajirin itu menjadi kaum ansar semuanya? Apakah babi kita pernah mengupayakan supaya dengan kaum ansar menjadi seumpama kaum muhajirin semuanya? Tidak. Apakah beliau pernah mengomarkan para sahabat? Sayyidina Abu Bakar diomarkan, Sayyidina Utsman diomarkan, atau juga pernah mengabu bakarkan Sayyidina Umar? Tidak pernah. Nanti kita biarkan saja Abu Bakar dengan kelembutannya, Sayyidina Utsman dengan sopan santunnya, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar dengan ketegasannya, Sayyidina Ali dengan kebijakannya, masing-masing memainkan peranan mereka dengan elok dan bagus, karena matlamatnya sama, demi untuk meninggikan kalimat Allah Jalla wa'ala. Yang menyebabkan kita berpecah belah ada nawaitu, niat yang selain daripada untuk agama, yang selain daripada untuk kebenaran. Itu diantara daripada asbab yang menyebabkan dengan kita berpecah belah. Kalau seandainya yang kita targetkan itu adalah kebenaran, yang kita targetkan itu adalah Islam, dan juga litakuna kalimatullahi hiyal ulya, kita tak peduli siapapun yang naik, siapapun yang terpilih. Yang penting kamu yang terpilih akan melakukan hukum hakam Islam ke atas diriku dan juga kepada umat. Seperti itu. Tak mesti aku yang naik, tak mesti aku yang dipilih, tak mesti aku yang memerintah. Yang penting kau laksanakan hukum hakam Allah ke atas diriku sebagai seorang mukmin. Itu yang kita tunggu-tunggu. Kita tunggu daripada semua lapisan. Apakah itu daripada hijaunya, daripada birunya, daripada kuningnya, daripada yang atas pagar, agar bagaimana
Bagaimana pada suatu ketika nanti silakan saja dengan kita berbeda kumpulan atau berbeda politik. Jamaah tabligh jangan diganggu-gugat, mereka bergerak dalam medan dakwah. Alim ulama jangan diganggu-gugat, mereka berdakwah dalam bidang ilmu dan pendidikan. Para pemimpin jangan diganggu-gugat, mereka bertindak dalam bidang kepemimpinan. Mereka memberikan payung dan perlindungan kepada rakyat. Dalam waktu yang sama, leluasa kita untuk kita bergerak sama-sama dengan targetnya. Terserah, yang penting kita berkumpul di Kelantan. Nak naik bus kah, naik kereta kah, besikal kah, jalan kaki kah, terbang kah, tak urusan. Yang penting kita berjumpa pada hari Sabtu nanti. Macam itulah perjalanan dalam beragama, asalkan kita atas dasar yang betul. Yang pertama, yang kedua, matlamat yang sama dan benar, cara tidak masalah. Sebab kenapa? Sebab antara satu sama yang lain Allah berikan leluasa dan kemampuan dengan bidang-bidang yang mungkin tidak dibidangi dan tidak dikuasai oleh orang lain. Ada yang semacam itu. Cukup tanamkan dalam hati, hidup untuk membahagiakan, hidup untuk menyelamatkan, hidup untuk memperbanyak jumlah bilangan ahli surga, penggemar dan pencinta kebenaran di sana sini. Itu sudah memadai. Jangan disekat-sekat usaha-usaha untuk kebajikan, dan juga jangan sampai kita menjadi unsur yang negatif yang menjadi penghalang, menjadi penutup kepada pintu-pintu kebaikan. Nabi kita bersabda terakhir, toba, bahagialah liman ja'alahu Allahu miftahan lil khair, kepada seseorang yang Allah jadikan dia sebagai pintu gerbang anak kunci kepada segala kebaikan. Celakalah seseorang yang menjadi maghali, penutup, penyekat kepada pintu-pintu kebajikan. Wal iyadu billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Penutup dan terakhir, kita tunggu pelawak dan jemputan daripada pengurusi majelis. Apakah kita semuanya dijemput makan pada malam hari ini? Kalau tidak dijemput makan, saya jemput semuanya untuk makan di gerai-gerai yang ada di sekitar Surau Al-Mukhlisin. Dan jangan lupa bayar sebelum balik. Hadza wabillahi taufiq. Silakan. Syekh Nuruddin Marfu'ah Banjari Al-Makki atas kongsian permata-permata ilmu buat kita pada malam ini. Alhamdulillah, sangat bermakna pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih kepada Syekh atas kesediaan bersama dengan kami di hujung selama ini. Mudah-mudahan insyaAllah kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Maka ini adalah 8 soalan ini pada tahun yang akan datang. InsyaAllah. Bapak Wafat selaku pengurusi majlis pada malam ini, saya mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini, segala yang sempurna datang kepada Allah Subhanahu wa taala.